Mari kita berdiri. Kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Nasuli. Mari kita baca pengakuan iman Nasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. Come thou fount of every blessing. Come thou fount of every blessing. Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mountain, peaks upon it, mount of God's redeeming love. Here I lace my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He too left me from danger, interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave thee one I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy curse above. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy great. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mountain, peaks upon it, mount of God's redeeming love. Amen. Come, Christians, join to sing. Come, Christian, join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ our King. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before his throne rejoice. Praise is his gracious joy. Hallelujah, amen. Come, lift your hearts on high. Hallelujah, amen. Let praises fill the sky. Hallelujah, amen. He is our guide and friend. To us he will consent. His love shall never end.
Hallelujah, amen. Praise yet our Christ again. Hallelujah, amen. Life shall not end the strain. Hallelujah, amen. On heaven blissful shore, His goodness we'll adore, singing forevermore. Hallelujah, amen. Come, Christian, join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ our King. Hallelujah, amen. Let all with her rejoice, before His throne rejoice. Praise is His gracious joy. Hallelujah, amen. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 오늘 또 이렇게 새로운 하루를 주셔서 감사합니다. 저희가 또 이제 함께 모여서 함께 예배 드릴 수 있게 도와주시면 감사합니다. 하나님 또 저희 건강을 지켜주셔서 감사합니다. 이 코로나가 지금 창궐하고 있는 이 시기에 저희를 붙들어 주시고 지켜주시고 보호해주셔서 감사합니다. 하나님 제가 기도하기는 인도네시아 땅 가운데 이 코로나가 속히 사라질 수 있도록 주여 붙들어 주시고, 그래 저희가 함께 모여서 예배 드릴 수 있도록 주여 붙들어 주시기 바랍니다. 하나님 우리 이브라트나 또 아궁 리아나 주여 함께 해주시고 저와도 함께 해주시기 원합니다. 아버지 또 오늘 저희가 말씀 앞에 설 때 성령 충만함으로 각자를 채워주시옵고, 특별히 저와 함께 하셔서 하나님의 말씀을 성령 충만함으로 전할 수 있도록 붙들어 주시기 원합니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat hari Minggu semua. Ibu Latna, Agung, Liana, kabarnya baik? Semua sehat? Ya, puji Tuhan. Ya, saya juga sehat. Saya senang bertemu dengan Anda sekalian lagi hari ini. Kita tidak bisa beribadah bersama, tapi ya kami bisa beribadah seperti ini melalui YouTube. Puji Tuhan. Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oke, pertama-tama mari kita baca teks hari ini bersama. 1 Raja-Raja chapter 3 ayat 4 sampai 15. 1 Raja-Raja chapter 3 ayat 4 sampai 15. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab di situlah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakalan dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di taktanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian.
Jadi baru firmannya Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umur takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi kembalinya ke Yerusalem. Berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakalan dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Dalam satu kata, kitab Raja-Raja adalah catatan sejarah dari periode monarki Israel dari perspektif kitab Ulangan. Di sini sudut pandang kitab Ulangan adalah gagasan bahwa ketika Anda menaati Allah yang adalah penguasa, sejalan Anda akan menikmati kedamaian dan berkat. Dan sebaliknya, Anda akan dikutuk ketika Anda tidak menaati Allah. Dengan kata lain, penulis buku ini menekankan bahwa kemakmuran pada zaman Salomo, perpecahan dalam kerajaan zaman Rehoboam, kemakmuran dan bencana di era kerajaan yang terbagi utara dan selatan, kehancuran Israel utara oleh Asyur, jatuhnya Yehuda oleh Babel. Semuanya berkaitan erat dengan kepatuhan pada Allah. Oleh karena itu, tujuan dari buku ini adalah untuk mengingatkan orang Israel yang dibawa ke dalam pembuangan ke bangsa-bangsa dalam keadaan hancur, bahwa penyebab kesengsaran mereka adalah ketidaktaatan kepada Allah. Itulah sebabnya mereka menulis buku ini, sehingga mereka dapat menikmati berkat Tuhan lagi dengan bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Di antara mereka satu raja ayat 1 sampai 11 mencatat masa pemerintahan Salomo, zaman kerajaan bersatu dan penyembahan berhala pada hari-hari terakhir. Bab dari 3 sampai 10 dari bab ini membahas tentang kedamaian dan kemakmuran zaman Salomo dan pembangunan bait suci. Dan di antara mereka bab 3 dan bab 4 menunjukkan bahwa Salomo yang mengatasi konflik dalam proses kenaikan meletakkan fondasi bagi kerajaannya dan kemakmuran kerajaan, memulai pemeliharaan sistem administrasi. Pertama, paragraf chapter 3 ayat 1 sampai 15 berurusan dengan latar belakang pemerintahan Salomo dan 1000 korban bakalan dan mimpi di Gibeon. Menurut teks, Salomo menikahi putri Firaun Mesir pada awal masa pemerintahannya. Pernikahan Salomo dengan putri Firaun di Mesir dengan demikian merupakan jenis politik. Ini juga menunjukkan bahwa kerajaan Salomo cukup maju secara internasional untuk membentuk aliansi dengan Mesir, kekuatan terkuat di Middle East pada saat itu. Teks itu juga menunjukkan bahwa orang-orang dan Salomo berkorban di bukit-bukit pengorbanan tinggi pada awal pemerintahannya.
Ini menunjukkan bahwa Salomo dan orang-orang meskipun mereka beribadah di bukit-bukit pengorbanan tinggi tidak diabaikan dalam melakukan pengorbanan kepada Allah. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa penyebab kemakmuran di kerajaan Salomo adalah membangun hubungan yang benar dengan Allah. Itu juga berfungsi sebagai pengantara artikel-artikel tentang pembangunan bait suci dari bab 5 yang menyatakan bahwa pembangunan bait suci tidak dapat dihindarkan, diperlukan untuk pengorbanan kepada Allah Yehuwa yang jelas berbeda dari yang dilakukan oleh berhala. Sementara itu, teks ini juga membahas 1000 korban bakalan dan mimpi Salomo di Gibeon. Di sini 1000 korban bakalan Salomo adalah tindakan resmi pertama yang dicatat pemerintah sejak ia menghilangkan musuh dan memperkuat kerajaan. Catatan penulis tentang peristiwa ini pada permulaan pekerjaan Salomo menunjukkan bahwa semangat awal Salomo untuk memelihara kerajaan baru Israel milik Allah atas dasar hasrat murni dan iman kepada Allah. Dapat juga dikatakan menunjukkan bahwa asal mula kemakmuran Israel pada zamannya adalah pemerintahnya yang berpusat pada Tuhan. Firman hari ini dimulai seperti berikut. Ayat 4, chapter 3 ayat 4. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar, 1000 korban bakalan dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ayat dari 1 sampai 3 sebelumnya menggambarkan situasi pernikahan politik Salomo dan juga pengorbanan di bukit-bukit tinggi karena tidak ada bait suci Allah waktu itu. Dan dalam ayat 4 sampai 15 setelahnya Salomo memberikan 1000 korban bakalan kepada Allah di Gibeon dan peristiwa mimpi terkait. Kita mengatakan 1000 korban bakalan dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. 1000 korban bakalan. Tujuan Salomo untuk pergi ke Gibeon adalah untuk menyembah Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakalan. 1000 korban bakalan. Ungkapan bukit pengorbanan yang paling besar di paruh pertama ayat ini menjelaskan mengapa Salomo datang ke Gibeon dan secara tidak langsung menyatakan bahwa pengorbanan Salomo ditawarkan dalam skala besar. Dengan kata lain, Salomo dapat dipahami telah pergi ke Gibeon karena Gibeon tidak hanya tempat suci bersejarah di Israel pada waktu itu, tetapi juga tempat tinggi yang besar yang cocok untuk pengorbanan skala besar. Namun, bahkan jika pengorbanan ini ditawarkan pada satu waktu, ritual ini akan menjadi upacara seremonial besar yang memakan waktu sekitar 7 hingga 8 hari. Di sisi lain, korban bakalan adalah pengorbanan yang menyebarkan semua pengorbanan kecuali kulit setelah menyemprotkan darah di altar. Pengorbanan ini melambangkan kesetiaan total dan pengabdian kepada Tuhan. Salomo mempersembahkan korban bakalan yang mencerminkan makna pengabdian dan kepatuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena telah menetapkan dirinya sebagai penguasa umat pilihan Allah kerajaan baru Israel. Itu juga merupakan janji untuk mendedikasikan tindakan pemerintah di masa depan sebagai proses pengabdian kepada Tuhan, bukan hanya tindakan politik dan administratif. Kita mengatakan di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Allah yang menerima 1000 korban bakaran Salomo menanggapi Salomo dengan cara yang unik yang disebut mimpi.
Dalam teks-teks ini penulis menempatkan P gibuon. Dalam bahasa asli P gibuon yang sesuai dengan di gibuon. Di awal kalimat untuk menekankan tempat pada khususnya. Ini di satu sisi menunjukkan bahwa Allah tidak menunda dan langsung menanggapi Salomo sebelum Salomo pergi ke Yerusalem. Tidak lama setelah ia beribadah di Gibeon. Di sisi lain itu menunjukkan bahwa Allah menerima pengorbanan yang ditawarkan Salomo di bukit-bukit pengorbanan di Gibeon. Meskipun 1000 korban bakaran ini ditawarkan di bukit-bukit pengorbanan Gibeon, Allah menikmatinya dan menanggapi Salomo karena Salomo menawarkan dengan sepenuh hati 1000 korban bakaran, kesetiaan dan pengabdian kepada Allah dengan keadaan khusus sebelum bait suci dibangun. Alkitab mengatakan, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jika Anda menerjemahkan teks ini secara harfiah, itu adalah mintalah apapun aku akan berikan kepada kamu. Ini adalah janji Allah kepada Salomo bahwa dia pasti akan memberikan apapun yang dimintanya. Salomo dapat mencari apa saja sesuai dengan janji Allah yang setia. Di sisi lain, janji Allah kepada Salomo menunjukkan bahwa korban bakaran Salomo tidak diberikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan apapun. Jika Salomo memiliki tujuan khusus di depan dan mempersembahkan korban bakaran, Allah tidak perlu mengajukan pertanyaan ini. Salomo mempersembahkan korban bakaran kepada Allah dengan dedikasi dan kesetiaan kepada Allah. Bukan persembahan bakaran sebagai sarana untuk memenuhi setiap imbalan atau tujuan. Ritual Solomon adalah model yang benar untuk diikuti para penyembah. Ibadah harus untuk Tuhan dan tidak pernah menjadi berkat atau sarana untuk memenuhi keinginan apapun. Ketika Anda menawarkan ibadah sejati hanya untuk Tuhan, Tuhan akan memberi Anda rahmat yang melimpah yang tidak diharapkan manusia. Alkitab mengatakan, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Salomo yang mendapat janji dari Tuhan untuk memberikan harapan apapun, bersyukur atas rahmat besar yang diberikan Tuhan sebelum memberikan keinginannya. Ucapan terima kasih Salomo dimulai dengan pengingat akan tindakan ayahnya. Ini bukan untuk menunjukkan kehalusan Daud, tetapi untuk mengungkapkan dengan lebih jelas sifat rahmat Allah yang besar. Salomo berkata bahwa ayahnya Daud berjalan bersama Tuhan dengan ketulusan, keadilan dan hati yang jujur. Ini adalah ringkasan dari seluruh perjalanan hidup Daud, menunjukkan bahwa ia telah hidup bersama Tuhan sepanjang waktu, berjalan bersama Tuhan sepanjang hidupnya. Tetapi pengakuan itu hendaknya tidak dipahami sebagai jasa Daud untuk mendapat rahmat Allah. Jika Daud memiliki pahala apapun, anugerah Allah tidak bisa menjadi anugerah, dan itu akan menjadi hadiah alami. Oleh karena itu, diharapkan untuk memahami bahwa ungkapan dalam teks ini bukan tentang jasa Daud, tetapi tentang Daud yang menjalani kehidupan ketaatan yang tulus kepada rahmat Allah. Kita mengatakan, engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di taktanya seperti pada hari ini. Salomo sekali lagi
diingatkan dan bersyukur bahwa Allah secara berdaulat menyukai Daud dan menjadikan perjanjian Daud dan terus memenuhi janji dengan setia. Penggenapan perjanjian Allah yang setia ini diperlihatkan secara lebih khusus untuk membelinya seorang putra untuk diduduki dan menjadikannya raja atas nama Daud. Ungkapan dalam teks ini mencerminkan pengakuannya bahwa Salomo yang sekarang membuat pengakuan ini naik tahta sesuai dengan perjanjian Allah, perjanjian Daud. Melalui perjanjian Daud, Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keturunan Daud akan menjadi raja selamanya. Dia juga menggenapi perjanjian itu dengan membuat Salomo duduk di atas takhta. Dengan demikian, Salomo mengucap syukur kepada Allah karena Tuhan memberikan perjanjian berdasarkan anugerah terhadap ayahnya, Daud, dan karena Tuhan juga menimpanya. Alkitab mengatakan, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Dalam ayat 6 sebelumnya, Salomo mengingat perjanjian Daud dan bersyukur atas rahmat Allah yang besar yang telah diberikan kepada Daud ayahnya. Dan dalam ayat 7 dan ayat 8, Salomo kembali dari sudut pandang masa lalu ke masa sekarang dan mengatakan tentang keadaannya saat ini dan situasi saat ini di mana dia menghadapinya. Ini adalah latar belakang pencarian Salomo untuk hikmat dari Allah dalam ayat 9. Pertama, Salomo mengatakan bahwa dengan rahmat Allah, Salomo putra Daud dirinya menjadi raja Israel, tetapi ia hanya anak kecil. Anak kecil dalam teks tidak secara harfiah berarti bahwa Salomo adalah anak kecil. Salomo tahu bahwa ia adalah agen pemerintahan Allah atas kerajaan yang baru. Itulah sebabnya ia mengakui kelemahannya dengan cara yang sama seperti teks ini dan dengan rendah hati mencari bantuan Tuhan karena tanggung jawabnya besar. Tetapi Tuhan mencintai mereka yang dengan rendah hati bersandar padanya. Dan Tuhan ingin memberi rahmat yang luar biasa kepada orang itu. Alkitab mengatakan, ayat 8, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Salomo mengungkapkan bahwa Israel yang akan ia kuasai adalah orang-orang istimewa yang dipisahkan oleh kepemilikan Allah. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa Salomo sangat sadar bahwa dia berada dalam posisi tanggung jawab yang berat untuk memenuhi tugas-tugas penting Allah. Tidak hanya itu, dengan menyatakan dirinya sebagai hamba Allah, dia menunjukkan bahwa tidak akan memerintah Israel dengan kehendaknya sendiri, tetapi sebagai hamba Allah, ia dapat menanganinya sesuai apapun dengan kehendak Allah. Alkitab mengatakan, ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ini menyampaikan arti dari penolakan kuat terhadap saya tidak pernah mampu menilai begitu banyak umat Tuhan. Teks ini mengungkapkan persepsi Salomo bahwa ia ingin memerintah Israel dengan baik
tetapi dia pikir kau mampuannya kurang baik. Kata asli swamau kata asli untuk hati yang paham berarti untuk mendengarkan, untuk memahami, dan untuk mematuhi. Karena itu jika Anda menerjemahkan teks secara harfiah dan beli saya hati untuk mengerti. Namun swamau kata asli juga punya arti taat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Salomo tidak hanya mencari hati pengertian yang memungkinkan pembedaan antara yang baik dan yang jahat, tetapi juga hati yang mendengarkan firman Allah dan mematuhi kehendaknya. Pada akhirnya pikiran bijak yang dicari Salomo adalah hikmat untuk memahami keaslian firman Allah dan untuk menghakimi yang baik dan yang jahat dengan mematuhi kehendaknya. Alkitab mengatakan ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Di sini yatav, bahasa asli yatav yang setara dengan baik di mata Tuhan. Yatav, baik di mata Tuhan memiliki berbagai arti seperti berikut. Lebih baik daripada, aman, keadilan, damai, favorit, kegembiraan, menyenangkan. Dengan kata lain, itu lebih sesuai daripada hal yang lain dan memiliki kualitas internal yang sangat baik, yang dapat dilihat sebagai keadaan yang memberikan kepuasan dan kedamaian bagi orang lain. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa teks berarti bahwa doa Salomo lebih baik daripada doa orang yang lain sebelum dia, dan dia memuaskan dan menghibur hati Tuhan. Dengan cara ini doa Salomo adalah doa yang memuaskan hati Allah. Dan kita dapat melihat bahwa Salomo menyenangkan Allah dengan isi doa yang luar biasa yang tidak dapat dibandingkan orang lain. Alkitab mengatakan, jadi berfirmanlah, ayat 11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Dari ayat ini hingga ayat 14 adalah jawaban dan pertolongan Tuhan untuk Salomo yang menawarkan doa yang sesuai dengan hati Tuhan. Pertama, Allah menilai doa Salomo sebagai doa yang tidak egois baginya. Tidak egois baginya. Dalam bahasa asli, lo dalam teks ini adalah kata untuk negatif yang kuat. Jadi secara harfiah itu menjadi, dan dia tidak pernah meminta hal apapun untuk diri sendiri. Dia tidak pernah meminta hal apapun untuk diri sendiri. Namun ungkapan ini ditekankan berulang kali, 3 kali di bagian ini. Ini mengungkapkan alasan yang menentukan mengapa Allah senang dengan doa Salomo. Itu karena permohonan Salomo bukanlah doa untuk dirinya sendiri yang biasanya dipersembahkan oleh orang biasa, tetapi doa untuk memenuhi misi yang dipercayakan Allah. Salomo tahu betul bahwa jabatannya adalah hamba Allah, melayani dia dan memerintah orang Israel sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu ia meminta kebijaksanaan untuk melakukan pelayanan itu dengan baik. Doa ini yang dipenuhi dengan iman Salomo yang matang, menyenangkan hati Allah. Di sisi lain, sama seperti Salomo berdoa untuk memenuhi misinya tanpa meminta kepentingan pribadinya. Semua orang Kristen harus berdoa untuk prioritas tertinggi, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mengatakan, maka sesungguhnya
Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dalam ayat 11 sebelumnya Allah yang menghargai Tua Salomo berjanji untuk mendengarkan Tua Salomo dalam ayat ini. Ketika bagian ini dilihat dalam bahasa asli, formulir lengkap digunakan. Formulir lengkap digunakan. Biasanya ketika merujuk ke masa depan, bentuk yang tidak lengkap umumnya digunakan. Tetapi ketika bentuk lengkap digunakan seperti dalam teks ini, pencapaiannya terlalu jelas. Dengan kata lain, ungkapan dalam teks mengungkapkan bahwa Allah pasti akan mencapai itu. Allah pasti akan mencapai itu. Alkitab mengatakan, ayat 12, hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tuhan telah memberikan kekuatan dan pencerahan intelektual untuk membedakan antara yang baik kepada Salomo. Jadi Salomo dapat memerintah Israel dengan baik dan menghakimi. Dan lebih jauh lagi dia membelinya kemampuan intelektual yang sangat baik dengan kebijaksanaan dan kecerdasan untuk mengatasi krisis kehidupan. Kita mengatakan, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Teks ini menunjukkan keistimewaan, kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepada Salomo tidak hanya luar biasa, tetapi juga luar biasa dan luar biasa di semua generasi masa depan. Hikmat Salomo unik, karena hikmat itu yang diberikan Allah adalah hikmat melampaui hikmat manusia. Kita mengatakan, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wow, hebat. Allah yang berjanji untuk memberikan hikmat seperti yang diminta Salomo, berjanji untuk memberikan hal-hal yang tidak diminta Salomo. Untuk menekankan fakta ini, ayat ini menggunakan kata kam bahasa asli 3 kali, yang berarti tidak hanya. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan rahmat yang berlimpah kepada mereka yang menawarkan doa yang layak. Sungguh Salomo memiliki kekayaan besar yang tidak dapat dimiliki siapapun di dunia, sama seperti berkat Tuhan yang disajikan dalam teks. Juga pada masa pemerintahannya, ia menikmati tenang dan kaya di mana tidak ada perang. Akhirnya kebijaksanaannya menjadi objek kekaguman semua orang, dan banyak orang datang dari jauh untuk mempelajarinya. Selain itu, Salomo tidak hanya membangun bait suci Allah, tetapi juga meninggalkan kata-kata Alkitab seperti Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung untuk mencerahkan kemuliaannya selamanya. Dengan cara ini, berkat Tuhan kepada Salomo telah terpenuhi dengan begitu akurat dan di luar imajinasi manusia tanpa kecuali. Alkitab mengatakan, ayat 14, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Dalam ayat 13 sebelumnya, Tuhan berjanji kepada Salomo untuk memberikan rahmat tanpa syarat untuk kekayaan dan kemuliaan yang bahkan tidak ada minta. Di bagian ini, Tuhan juga berjanji memberikan perpanjangan hidup sebagai rahmat kondisional. Kehidupan Salomo yang ditinggalkan Allah sebagai anugerah bersyarat
dapat dipahami sebagai anugerah yang lebih besar untuk membantu Salomo hidup tegang dan jujur di hadapan Allah. Di sisi lain, kondisi yang dituntut Allah adalah berjalan di jalanku dan mematuhi hukum dan perintahku dengan cara yang sama seperti Daud di masa lalu. Di sini, menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku tidak berbeda. Tetapi bentuk spesifik dari menurut jalan yang kutunjukkan adalah tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Sesungguhnya Tuhan menunjukkan sikap hidup Daud sebagai model kehidupan yang diberkati. Ini karena Daud terkadang mengabaikan kehendak Tuhan dan memasuki jalur kejahatan. Tetapi sikap fundamentalnya dalam hidup pada dasarnya baru pusat pada Tuhan. Kehidupan Daud ini adalah contoh raja yang baik berbeda dengan Yerobeam yang menjalani kehidupan yang humanistik sebagai contoh raja jahat. Teks itu juga berarti bahwa Salomo harus dengan mantap menjalankan perintah dan hukum Yehova. Dengan demikian, mereka yang ingin hidup sesuai dengan kehendaknya di dalam firman Allah harus terus menjalankan jalan Tuhan dengan upaya dan kesabaran yang tak berkesudahan, didukung oleh kehendak yang teguh, bukan perasaan yang sederhana dan kegembiraan yang instan. Akhirnya, ayat 15, lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakalan dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Setelah 1000 korban bakalan dikirim, Salomo yang menerima janji-janji hikmat dan berkat Allah pergi ke Yerusalem dan mempersembahkan syukur di depan tabut perjanjian Allah. Ketika Anda melihat bahasa asli, Anda dapat melihat bahwa ekspresi digunakan untuk menunjukkan bahwa semuanya dilakukan segera. Ini berarti bahwa setelah Salomo menerima wahyu melalui mimpinya, ia meyakinkan bahwa janji-janji dari Allah akan dipenuhi dan dia tiba di Yerusalem dari Gibeon tanpa penundaan. Itu juga menunjukkan bahwa begitu Salomo datang, dia berdiri tepat di depan tabut Allah tanpa istirahat. Teks itu dapat dipahami sebagai ungkapan yang menunjukkan bahwa Salomo berdiri di depan tabut perjanjian Allah itu sendiri, bukan hanya sebagai hamba, tetapi sebagai hamba untuk melayani Allah. Seperti dalam paragraf sebelumnya, Salomo terwakili dengan baik dalam mengekspresikan dirinya sebagai hamba Anda 4 kali terhadap Allah. Sehingga Salomo menunjukkan sikap rendah hati kepatuhan di hadapan Allah. Di ayat 11, jawaban Tuhan atas doa Salomo diberikan. Khususnya di sini Allah memberitahu apa yang tidak dicari Salomo dan apa yang ia minta. Kehidupan, kekayaan, atau kehancuran musuh yang tidak dia cari diperlukan untuk diri sendiri, seperti yang Tuhan katakan di awal. Di antara mereka, kehidupan terhubung dengan berapa lama pemerintahannya akan berlangsung. Jadi, sebagian besar penguasa berharap untuk memperpanjang hidup mereka. Bahkan 1 hari dari hari mereka duduk di atas takhta. Selanjutnya, kekayaan mengungkapkan pencapaian atau kejayaan pemerintahannya. Terakhir, untuk menghancurkan kehidupan musuh diperlukan untuk memerintah negara dengan aman
dan melewati tahta berikutnya untuk generasi mendatang tanpa ancaman selama masa pemerintahan. Contoh dari hal yang maksimal ini dapat dilihat dari Saul. Dan kita tahu bahwa Saul telah menghabiskan seluruh masa pemerintahannya untuk membunuh Daud. Ini adalah hal-hal yang selalu diingat oleh kebanyakan penguasa ketika mereka naik takhta. Namun, Salomo tidak mencari hal-hal seperti itu. Apa yang dia minta bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan dan umat Tuhan Israel. Di sini, kita bisa melihat siapa pemimpin sebenarnya. Pemimpin yang cocok untuk hati Tuhan adalah mereka yang melayani Tuhan dan orang-orang, bukan untuk diri mereka sendiri. Namun sebagian besar pemimpin berusaha mencari minat mereka sendiri dengan memberitakan prestasi besar dan menetapkan pekerjaan besar untuk nama mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah senang dengan itu. Tuhan tidak pernah senang dengan itu. Dengan kata lain, pemimpin sejati dalam Alkitab adalah orang yang pertama-tama mengakui bahwa ada raja yang lebih besar, Allah. Jadi, dia adalah orang yang melayani orang-orang yang harus dia pimpin dalam sikap melayani Allah itu. Di sisi lain, apa yang benar-benar ia butuhkan adalah hati yang bijak, kebijaksanaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, yang memungkinkan Salomo memimpin orang-orang dalam kehendak Allah, seperti yang ia akui dalam ayat 9. Seperti ini, orang kudus bukanlah orang yang ingin melakukan apa yang dia ingin lakukan, tetapi orang yang mengetahui apa yang harus dilakukan dan menjalankannya dengan perang. Brother and sister, terkasih, apakah Anda seseorang yang ingin melakukan semua yang ingin Anda lakukan? Bagaimana Ibu Ratna Agung dan Liana? Atau apakah Anda yang melakukan semua yang harus Anda lakukan? Bagaimana Ibu Ratna Agung dan Liana? Saya juga. Saya harap, termasuk saya, kita semua akan menjadi orang kudus yang bijak, yang mengetahui apa yang harus kita lakukan dan berkomitmen untuk itu. Amin. Amin. Ya. Saya berdoa. Mari kita berdoa. saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 오늘 저에게 또 말씀해 주셔서 감사합니다. 하나님 오늘 또 솔로몬을 통하여서 또 하나님의 말씀을 또 듣게 되었습니다. 하나님 이 코로나 바이러스로 정말 저희가 이 어려운 상황 가운데 있는 가운데 저희가 어떻게 해야 되는지, 어떻게 기도해야 하는지 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 하나님, 나를 위하는 것이 아니라 정말 이 나라를 위하고 이 백성을 위하는, 그래서 그들을 위해서 기도할 수 있는 저희 한 사람 한 사람들 될 수 있도록 붙들어 주시기 원합니다. 아버지, 이 나라가 속히 회복되길 원합니다. 아버지, 이 나라가 다시 일어서길 원합니다. 인도네시아가 일어설 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 아버지, 저희 한 사람 한 사람 지켜주시옵소서. 아버지, 감사합니다. 말씀해 주셔서 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. pengumuman. Ya. Kita masih beribadah melalui YouTube ya, karena virus corona dan ya, PSBB. Kita harus berdoa untuk dunia dan Indonesia. Setiap malam jam 9 kita berdoa bersama, khususnya untuk virus corona. Ini harus diingat. Ya. Minggu depan ada perjamuan kudus. Jadi Anda sekalian, Ibu Ratna Agung Liana,
harus masing-masing harus mempersiapkan roti dan cawan sendiri. Oke. Ya, sekarang tutorial bahasa Korea berlanjut. Ya, dengan baik, saya pikir. Oke. Kita harus berdoa untuk dunia dan Indonesia. Ya, situasinya dilihat seperti serius, tapi Tuhan akan melindungi kita. Ya. Oke, terima kasih. Dan mari kita berdiri. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimana kami bisa berdoa? Yesus menjawab, kamu harus berdoa sama dengan ini. Harus berdoa sama dengan ini. Ini adalah doa Bapa kami. Jadi, kami harus berdoa sama dengan doa Bapa kami. Oke? Oke? Jadi, mari kita baca doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.